Assalamualaikum, halo, jumpa lagi dengan Dadan. Seperti yang kita tahu, jajaran Asus ZenBook punya tampilan elegan, compact, eksklusif dengan fitur dan teknologi terkini. Bahkan harganya pun jarang ada yang di bawah 15 juta. Tapi sekarang Asus kenalin pilihan baru, ya bisa dibilang ZenBook paling terjangkau saat ini. So pasti soal tampilan masih tetap ciamik. Di video kali ini kita nggak akan bahas yang teknikal banget, kita bahas yang ringan-ringan saja. Ya ini dia Asus ZenBook 14 series UM425IA, harganya 13 juta kurang 1000. Ya harga termurah di lini ZenBook saat ini. Untuk spesifikasi yang ditawarkan, ZenBook ini ditenagai prosesor AMD Ryzen 5 4500U. Tentunya sudah terintegrasi kartu grafis AMD Radeon, RAM 8GB LPDDR4X, storage 512GB SSD, lalu baterainya 67 Wh dan sudah terinstall OS Windows 10 versi Home. Untuk kesekian kalinya pilihan warna ZenBook berasa premium banget. Sentuhan mengkilat di tiap pinggiran frame casing dan logo Asusnya membuktikan kalau ini bukan laptop mainstream. Oh ya, warna ZenBook yang saya pegang ini lilac mist. Warnanya kalem, cocok banget lah buat eksekutif muda ataupun buat kalian yang ingin terlihat spesial saat memakai laptop ini. Desain di bagian atasnya ini masih sama dengan ZenBook sebelumnya, berbahan logam pilihan dengan desain spiral. Lalu di bagian bawahnya ini yang bikin beda, tiap sisi pinggirannya kini dibentuk sudut yang tegas, lebih terlihat kekar, ala-ala laptop gaming biasanya. Oh ya, di bawah ini ada grill speaker dan ada kaki-kaki berbahan karet yang siap menjaga posisi laptop kokoh di atas meja. Dari segi bobot masih terbilang enteng, hanya sekitar 1,2 kg saja. Untuk ketebalan laptop ini pun lebih terlihat ramping dibanding pendahulunya. Ya sekitar 1,43 cm saja. Demi bentuk slim seperti ini banyak port yang dikorbankan. Di sebelah kanan hanya ada satu port USB 3.2, micro SD dan LED indikator. Lalu di sisi kiri ada port HDMI dan dua port USB Type-C yang keduanya support untuk charger. Nah di sini untuk fungsi port LAN dan jack audio 3,5 mili, kali ini harus pakai converter seperti ini, ya sudah disediakan dalam paket penjualannya. Lanjut ke sisi dalam interior, layar terbentang 14 in IPS Full HD, tipe anti-glare screen atau matte display. Tipe layar ini minim banget reflektif meski tersinar cahaya. Nampak modis dengan bingkai tipis banget, 4 sisi nano edge display, layar nampak lebar sekali hingga 90% screen to body ratio. Untuk warna dan detail terlihat tajam, luas sudut pandang juga cakep. Tapi buat saya sendiri yang banyak beraktivitas ngedit video dan gambar, lebih enak natap layar dengan tipe glossy karena lebih kelihatan detail, cerah, meski agak sedikit reflektif. Tapi itu tergantung selera, yang pasti selera kita berbeda-beda. Lanjut ke bagian keyboard, saat pertama kali buka layar, sudut posisi keyboardnya sedikit naik. Ini memberikan efek kenyamanan saat kalian ngetik naskah, skripsi, bahkan puisi cinta buat doi. Ya, teknologi ergolift design ini mengangkat bagian belakang laptop sedikit lebih miring yang mengoptimalkan juga exhaust bagian belakang dan juga memaksimalkan output audio. Keseluruhan bodi keyboardnya ini berbahan polikarbonat dengan sentuhan ala metalik. Touch keyboardnya termasuk empuk dengan kedalaman yang cukup. Di sini juga support LED backlight agar aktivitas ngetik kalian masih bisa terlihat meski kondisi cahaya di ruangan sedang gelap. Di bagian touchpad masih menyematkan numpad yang memudahkan aktivitas input angka, terutama bagi kalian yang kerja di akunting atau bagian keuangan. LED numpad ini juga bisa kalian atur intensitas cahayanya. Tipe ini nggak ada fingerprint, tapi untuk fitur keamanan beralih ke infrared kamera sebelah atas layar yang bisa digunakan untuk Windows Hello. Lanjut ke bagian performa, untuk aktivitas sehari-hari saya sudah cukup banget. Di sini saya sering edit video pakai aplikasi DaVinci Resolve 16 yang bisa dibilang lebih berat dari Adobe Premiere CC 2019. Di sini masih bisa berjalan lancar, meski terkadang ada delay atau lag di beberapa frame. Performa ini setidaknya sedikit lebih baik dibanding dengan ZenBook 14 UX434F kemarin yang pakai prosesor i7 10510U. Kalau buat ngedit gambar, bikin kertas kerja di office pastinya lancar banget. Dan yang terpenting laptop ini udah pakai SSD yang bikin kinerja lebih cepat dibanding harddisk biasa. Contoh paling simpel, saat booting awal Windows ini cuma nunggu beberapa detik saja. Kalau dipakai buat main game, laptop ini juga bisa lah main game standar yang nggak terlalu berat banget.
Di sini saya coba game Nine Monkey of Shaolin, gameplaynya lancar dan belum ada yang bikin stuck. Soal daya tahan baterai, saya baru kali ini nyobain Performa Ryzen yang optimal banget dengan baterai gak cepet habis alias gak boros. Suhu laptop saat digunakan 3 jam pun masih terbilang adem banget. Yang terakhir untuk karakter suara tetap dipercayakan sama racikan Harman Kardon. Kualitasnya bisa kalian langsung dengerin di sini. Oke, di penghujung video ZenBook UM425IA ini menawarkan tampilan elegan, eksklusif, teknologi terkini, dan performa yang masih bisa diandalkan buat kalian sebagai mahasiswa baru jurusan teknik, desain grafis, atau buat kalian yang baru memulai jadi konten kreator, video, editor gambar, dan lainnya. Dengan bobot yang enteng, slim, lebih portable banget, gak capek bawa-bawa kalau kerja di lapangan. Oke, sekian saja. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah Nur pamit. Wassalam.